Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Wiginova dengan NIM 21005-017 akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjuang, Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang pertama adalah latar belakang, di mana pendidikan menurut Zuriyah pada tahun 2008 diartikan sebagai upaya yang disengaja dan terancang dalam menciptakan kondisi belajar dan metode pembelajaran yang berpotensial sehingga anak didik mampu terlibat aktif dalam menumbuh kembangkan kemampuan dirinya demi memiliki ketakwaan, intelektualitas, kepribadian, kendali diri, budi pekerti luhur, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri, komunitas, negara, dan bangsa. Adapun identifikasi masalah yang pertama yaitu penanaman keyakinan agama yang kurang kepada anak. Yang kedua, kondisi masyarakat yang kurang baik. Yang ketiga, pendidikan moral yang kurang efektif baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, kondisi keluarga yang negatif. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka untuk mempermudah dan mengarahkan penelitian ini, peneliti memberi batasan masalah pada pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjuang, Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjuang, Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, bagaimana gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjuang, Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjuang, Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk melihat gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjuang, Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, untuk melihat gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjuang, Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, untuk melihat hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjuang, Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama secara teoritis, memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pendidikan luar sekolah serta rujukan materi, pengetahuan dan wawasan dalam hal pendidikan keluarga terkhusus memahami betapa pentingnya tugas dan fungsi orang tua dalam pendidikan keluarga terhadap pendidikan moral anak, sehingga anak memiliki perilaku yang bermoral. Selain itu, juga memahami bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak usia dini. Adapun manfaat yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama bagi orang tua. Orang tua harus mampu memberikan rancangan atau cara bagaimana mengajarkan pendidikan moral kepada anaknya melalui pendidikan moral yang semestinya, sehingga mewujudkan anak yang berperilaku sesuai dengan semestinya. Yang kedua, bagi masyarakat. Masyarakat harus mampu bekerja sama dengan orang tua mengenai pendidikan moral ini, karena anak-anak tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya. Harus mampu mengembangkan penelitian yang sudah ada menjadi pembaharuan yang lebih baik lagi. Selanjutnya definisi operasional. Pertama, pendidikan moral oleh orang tua. Pendidikan moral merupakan pendidikan nilai atau pendidikan efektif. Konsep-konsep yang diajarkan dalam pendidikan moral yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan domain afektif.
Yang kedua, perilaku moral anak usia dini. Perilaku moral yakni perilaku yang sejalan dengan standar moral masyarakat. Perilaku moral diatur oleh prinsip-prinsip atau norma-norma perilaku yang menjelma sebagai tradisi bagi individu dalam suatu masyarakat dan menentukan cara berperilaku yang diharapkan semua anggota masyarakat. Selanjutnya, kajian pustaka. Adapun A. Landasan teori. Pertama, tentang pendidikan keluarga dalam pendidikan nonformal. Pendidikan adalah suatu pendidikan keluarga dalam pendidikan nonformal. Pendidikan adalah suatu tata cara mengubah tingkah laku dan pola pikir seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia, serta pelatihan dan pembinaan yang memiliki tujuan. Adapun berdasarkan sistem pendidikan nasional menjelaskan, pendidikan dilaksanakan dengan 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pada kenyataannya, pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan non-formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal dilaksanakan di keluarga. Pendidikan informal termasuk ke dalam pendidikan luar sekolah. Menurut Juju Sujana, pada tahun 2004, yaitu lingkungan sosial atau lembaga dan keluarga termasuk bagian dari subsistem pendidikan nonformal, sedangkan lingkungan sekolah sebagai subsistem pendidikan formal. Yang kedua, tentang pendidikan moral oleh orang tua. A. Pengertian pendidikan moral. Pendidikan menurut Surya pada tahun 2008 diartikan sebagai upaya yang disengaja dan terancang dalam menciptakan kondisi belajar dan metode pembelajaran yang berpotensial sehingga anak didik mampu terlibat aktif dalam menumbuh kembangkan kemampuan dirinya demi memiliki ketakwaan, intelektualitas, kepribadian, kendali diri, budi pekerti luhur, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri, komunitas, negara, dan bangsa. Sedangkan pendapat Ki Hajar Dewantara pada tahun 2011, pendidikan merupakan suatu upaya untuk mempercepat perkembangan budi pekerti atau kekuatan jiwa dan kepribadian, pemikiran atau kecerdasan, dan fisik anak. Selanjutnya yang B yaitu indikator pendidikan moral oleh orang tua. Indikator pendidikan moral menurut Thomas Likona tahun 2012 mengatakan bahwa untuk mengajarkan moral kepada anak hingga mencapai tingkat tindakan moral dibutuhkan 3 proses pembinaan yang berkesinambungan, yaitu dimulai dari pengetahuan moral atau moral knowing, perasaan moral atau moral feeling, hingga perilaku moral atau moral action. Dari ketiganya mesti secara menyeluruh dan sama kuat saat melakukan pengembangannya. Melalui cara ini, diharapkan bahwa kemampuan peserta didik mampu berkembang secara maksimal, tidak hanya mencakup ketajaman intelektual, tapi juga kemampuan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta kemampuan memilih mana yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu tujuan moral. Tujuan pendidikan moral. Menurut Rankena dalam Ninasyam tahun 2011, berpendapat bahwa tujuan dari program pendidikan moral ialah untuk mengkomunikasikan dan menjunjung tinggi moral di tengah masyarakat, serta meningkatkan kemampuan penalaran moral secara maksimal.
Yang ketiga yaitu perilaku moral anak usia dini. Pertama, pengertian perilaku moral anak usia dini. Perilaku moral yaitu perilaku yang sejalan dengan standar moral masyarakat. Perilaku moral diatur oleh prinsip-prinsip moral atau norma perilaku yang menjelma sebagai tradisi bagi individu dalam suatu masyarakat dan menentukan cara berperilaku yang diharapkan semua anggota masyarakat. Menurut Hurlok pada tahun 1978. Sedangkan moral menurut Jarkawi pada tahun 2014 meliputi perspektif tentang positif dan negatif, benar atau salah, serta diperbolehkan atau tidak diperbolehkan suatu tindakan. Yang B yaitu proses pembentukan perilaku moral. Adapun proses pembentukan perilaku moral yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, conditioning atau kebiasaan, di mana pembentukan perilaku dengan kebiasaan berhasil dicapai dengan berulang kali dalam perilaku yang diharapkan. Yang kedua, pengertian. Dalam proses pembentukan perilaku dengan kesadaran berakar pada konsep pembelajaran kognitif, yaitu melibatkan belajar dengan pemahaman. Yang ketiga, menggunakan model. Proses pembentukan perilaku menggunakan model telah didasari konsep belajar sosial atau social learning theory. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku moral. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku moral yaitu yang pertama aspek lingkungan. Aspek lingkungan memberikan pengaruh paling kuat dalam mengubah dan membentuk perilaku pada anak usia dini. Yang kedua yaitu lingkungan pendukung psikososial. Dengan terbentuknya berbagai macam organisasi, maka psikis dan mental seseorang akan secara langsung terlatih untuk dapat menyesuaikan secara bertahap. Karena budaya selanjutnya akan berfungsi sebagai kekuatan penuntun dan membentuk perilaku. Yang ketiga yaitu stimulan pendorong perilaku. Perilaku terbentuk sebagai akibat yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya dan memperkenalkan aturan-aturan yang sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral bisa berlangsung dalam tahapan yaitu yang pertama yaitu tahapan awal atau tahap realisme moral atau moralitas melalui pembatasan. Yang kedua yaitu tahapan moralitas otonomi, moralitas melalui hubungan atau kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral menurut Mudjiran pada tahun 2007, yaitu yang pertama, orang tua atau pendidik merupakan teladan. Yang kedua, yaitu komunikasi dengan seumuran. Adapun indikator perilaku moral. Indikator perilaku moral menurut Wiyani pada tahun 2014 yaitu yang pertama mengucapkan dan menjawab salam. Yang kedua, anak memahami perilaku mulia seperti jujur, senang membantu, bertindak santun dan sopan, dan bersikap menghargai dan menghormati sesama orang lain. Yang ketiga, membedakan perilaku baik dan buruk, seperti menjaga kebersihan dan lingkungan, tidak membedakan teman, menyayangi hewan, tidak berkelahi, tidak mengambil hak milik orang lain tanpa izin, dan menjahili teman. Yang keempat, hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral. Pendidikan moral yang diajarkan oleh orang tua merupakan fondasi utama bagi seorang anak. Apalagi anak usia dini, di mana mereka masih berada dalam tahap perkembangan atau disebut dengan masa golden age atau masa keemasan. Jika anak usia dini memperoleh pendidikan moral yang sesuai dengan semestinya, disertai dengan peranan orang tua,
dalam mendidik anaknya berjalan dengan baik, maka pengaruh lingkungan akan bisa diatasi. Namun, jika pondasi dari rumah sendiri kurang, maka perilaku anak akan mudah terpengaruh. Sehingga jika anak memiliki pendidikan moral yang baik, maka perilaku moral yang dihasilkan juga akan baik. Namun sebaliknya, jika pendidikan moral yang didapatkan oleh anak usia dini dari orang tua buruk, maka hasil yang diperoleh dari anak usia dini juga akan buruk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Nawawi tahun 2010, pendidikan moral merupakan upaya yang disengaja dilakukan oleh individu atau orang dewasa dengan maksud agar anak-anak menjadi generasi penerus. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang diteliti oleh Wuryaningsi pada tahun 2022 dengan judul Hubungan Keteladanan Orang Tua dengan Perkembangan Nilai Moral Anak Usia Dini. Selanjutnya, penelitian yang diteliti oleh Puput Melati pada tahun 2018 dengan judul Hubungan Antara Perhatian Orang Tua dengan Tingkat Perkembangan Moral Anak Usia Dini. Yang ketiga, penelitian yang diteliti oleh Yuliani Fitri pada tahun 2022 dengan judul Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Agama dan Moral pada Anak Usia Dini di Desa Simpang Jaya, Sungai Luar. Adapun yang poin C yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat disimpulkan bahwasanya variabel bebas atau variabel X adalah pendidikan moral oleh orang tua, karena pendidikan moral ini akan mempengaruhi perilaku moral pada anak usia dini. Sedangkan perilaku moral anak usia dini inilah yang akan menjadi variabel terikat atau variabel Y, karena variabel Y akan menjadi objek yang akan diamati. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Peneliti menggunakan HO atau hipotesis nol, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Paka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, hipotesis alternatif terhadap hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih, menurut Ari Kunto pada tahun 2014. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif korelasional. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, penulis akan mencari korelasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral pada anak usia dini. Yang B, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, di mana jumlah populasinya sebanyak 76 orang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 76 responden. Orang tua yang memiliki anak berusia 4-6 tahun di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Sampel yang diambil oleh peneliti diambil 60% dari jumlah populasi 76 orang, yaitu berjumlah 46 orang. Selanjutnya, instrumen dan pengembangan. Instrumen yang digunakan oleh peneliti ini adalah kuesioner atau angket, di mana pada angket tersebut ada 5 jawaban yang akan digunakan dalam pertanyaan positif, di antaranya selalu atau SL memiliki poin 5, sering memiliki poin 4, kadang-kadang berpoin 3, jarang berpoin 2, tidak pernah berpoin 1.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan angket atau lebih dikenal dengan kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Angket yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis angket tertutup, di mana responden hanya tinggal memberi tanda checklist pada setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis deskriptif, yaitu analisis data yaitu suatu cara untuk melakukan kegiatan dalam penelitian yang berpengaruh besar dalam menentukan tepat atau tidaknya suatu hasil penelitian. Yang kedua yaitu analisis korelasional. Untuk menguji korelasional dua variabel, rumus korelasi yang digunakan adalah produk momen. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari penelitian. Pertama, gambaran pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Di mana pada poin A yaitu pengetahuan moral. Dari jumlah angket yang telah disebarkan oleh peneliti, dilihat dari subvariabel pengetahuan moral atau moral knowing dengan nilai 41,5% dan dikategorikan kurang baik. Yang B, perasaan moral. Pada moral feeling, dilihat dari subvariabel perasaan moral dengan nilai 43,8% dan dikategorikan kurang baik. Selanjutnya, tindakan moral. Dilihat dari subvariabel tindakan moral dengan nilai 42,8% dan dikategorikan kurang baik. Selanjutnya yaitu gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Di mana yang A yaitu mengucapkan dan menjawab salam. Berdasarkan subvariabel mengucapkan salam dan menjawab salam dengan nilai 49,3. Dari perolehan data tersebut, perilaku moral anak dilihat dari mengucapkan salam dan menjawab salam dikategorikan kurang baik. Yang B, memahami perilaku mulia. Berdasarkan subvariabel, memahami perilaku mulia dengan nilai 45,7%. Dan dari data yang diperoleh tersebut, maka dikategorikan sebagai kurang baik. Membedakan perilaku baik dan buruk. Berdasarkan indikator membedakan perilaku baik dan buruk dengan nilai 46,2%, dari perolehan tersebut maka dikategorikan kurang baik. Ketiga, hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Dari penjabaran dari uji statistik yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan rumus produk momen diperoleh hitung sama dengan 0,713, nilai 0,713 yang dinyatakan kuat karena terletak pada interval 0,60 sampai 0,79 dan dibandingkan dengan tabel dengan 0,291 dengan N sama dengan 46. Hasilnya terhitung lebih besar dari tabel, yang diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya pada pembahasan. Pertama, gambaran pendidikan moral oleh orang tua pada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa pendidikan moral oleh orang tua
masih tergolong rendah, di mana jawaban yang diberikan responden jarang pada kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti. Yang kedua yaitu gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa gambaran perilaku moral anak usia dini masih dikategorikan kurang baik. Terlihat dari banyaknya responden yang memberikan pernyataan jarang. Hal ini menyatakan bahwa perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat masih rendah. Selanjutnya yaitu gambaran hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil dari analisis data yang didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang mana variabel hitung lebih besar dari tabel. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan moral oleh orang tua dan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya, penutup. Dari kesimpulan penelitian penulis skripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gambaran pendidikan moral oleh orang tua dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya moral knowing, moral feeling, dan moral action, di mana banyak pilihan dari responden yang memilih jarak. Yang kedua, gambaran perilaku moral anak usia dini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya aspek mengucap salam dan menjawab salam, memahami perilaku mulia dan mengenal perilaku baik dan buruk, di mana banyak pilihan dari responden yang memilih jarak. Ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, saran bagi orang tua agar lebih dapat mengoptimalkan pendidikan moral kepada anak usia dini. Yang kedua, diharapkan kepada lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga agar dapat meningkatkan kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan moral kepada anaknya, terutama pada anak usia dini. Yang ketiga, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang berhubungan dengan perilaku moral. Sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.